Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah kecerdasan buatan kali ini, saya akan mencoba melakukan implementasi dari logika fuzzy menggunakan bahasa pemrograman Python. Studi kasus yang saya ambil di sini adalah studi kasus yang sudah kita kerjakan bersama pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang seberapa cepat kita akan berkendara tergantung dari dua variabel, yaitu temperature dan cloud cover. Oke, jadi di sini saya akan mengimplementasikannya menggunakan bahasa Python. Nah, kalian bisa install di laptop kalian masing-masing Python versi terbaru dan juga bisa menggunakan Spider sebagai IDE-nya dengan cara lakukan download dan install terlebih dahulu aplikasi Anaconda. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan Visual Studio Code ataupun online Python compiler yang ada. Baik, di sini saya akan memulai dengan file baru. Oke, mungkin di sini saya akan memberikan contoh print ya untuk di Python. Coba kita jalankan dengan menekan F5. Kita save dulu filenya, misalnya saya save sebagai fuzzy py seperti ini. Jadi ini adalah halaman konsol di mana program yang akan kita jalankan akan muncul di bagian ini. Sedangkan bagian sebelah kiri ini adalah bagian untuk kita bisa menuliskan coding seperti itu. Nah, jadi ini sudah muncul ya outputan yang sudah kita perintahkan untuk dicetak seperti itu. Oke, langsung kita lanjut saja di sini. Karena untuk menentukan kecepatan mobil bisa berkendara itu tergantung dari dua variabel ya, yaitu variabel temp dan variabel cloud di sini. Saya definisikan berarti dua variabel baru seperti itu. Karena saya menginginkan user bisa memasukkan nilai inputan untuk menentukan dua variabel ini, maka dari itu saya akan buat di sini variabel temp, lalu perintah input ya. Jadi fungsi input ini sudah disediakan di Python, tinggal kita memanggil saja. Misalnya di sini saya beri keterangan agar user bisa masukkan nilai dari temperaturnya. Dalam Fahrenheit ya. Oke. Lalu berikutnya adalah variabel cloud. Oke, karena kita ingin mengubah dua variabel ini menjadi variabel integer, karena ketika kita memerintahkan user untuk memasukkan angka, itu akan tergenerate dalam tipe string ya. Jadi di sini sehingga kita harus melakukan konversi dari tipe string tadi menjadi tipe integer, agar nantinya masukan dari user ini bisa diolah untuk proses logika fuzzy. Baik, di sini saya akan menambahkan variabelnya, jadi saya edit seperti ini. Nah, saya buat variabel yang nantinya akan digunakan untuk proses perhitungan fuzzy ya. Di sini kita tinggal panggil saja in, lalu masukkan variabel yang ingin dikonversikan. Di sini adalah xtemp dan cloud adalah integer dari x cloud. Oke, coba kita jalankan. Kita run ya. Nah, di sini sudah muncul
Agar lebih baik, mungkin saya edit di sini. Kita beri sama dengan dan spasi ya. Oke, kita run lagi. Kita stop dulu yang ini. Oh, ini saya ada kesalahan. Cloud ya. Oke. Oke, ini ya sudah masuk ya. Misalnya kita masukkan nilai temperaturnya adalah 55, lalu untuk nilai cloud covernya 25, misalnya seperti itu. Nah, berarti sudah tidak ada error ya. Dan akhirnya berjalan seperti itu. Di mana temp ini akan menyimpan nilai inputan user berupa temperature, dan variabel cloud akan menyimpan variabel inputan yang dimasukkan oleh user, yaitu cloud cover. Seperti itu. Oke, proses selanjutnya. Nah, untuk proses logika fuzzy, tahap pertama adalah fuzzification. Dan cara untuk menjalankan proses fuzzification yaitu kita membuat dulu membership function dari setiap variabel. Nah, karena pada kasus ini kita menggunakan dua variabel, yaitu temperature dan cloud cover, tentunya kita harus membuat dua membership function. Nah, di sini sudah kita tentukan ya pada studi kasus sebelumnya, kita sudah membuat grafik membership function di mana ada 4 variabel linguistik, yaitu freezing, cool, warm, dan hot, seperti itu ya. Nah, dalam proses fuzzifikasi di sini, ketika nanti ada inputan ya, tadi kan kita sudah mempersilahkan user untuk memasukkan variabel inputan. Nah, ketika variabel inputan itu akan dihitung derajat keanggotaannya, ya, dia berada di posisi berapa, seperti itu. Nah, sebelumnya kita harus buat dulu template perhitungan, seperti itu. Jadi kita buat kondisi. Misalnya ketika variabel inputannya tadi dalam bentuk temp, itu nilainya kurang atau sama dengan 30, berarti seperti itu ya. Jadi kita kondisikan semua peluang kejadian yang mungkin akan muncul seperti itu. Nah, di sini kita buat pertama kali freezing ya. Jadi freezing itu akan bernilai 1 ketika temperaturenya itu berada pada kurang atau sama dengan 30. Oke, saya perbesar. Nah, seperti pada gambar ini ya. Jadi ini adalah ruang kejadian dari freezing. Nah, ketika temperatur kurang dari 30, maka freezing bernilai mutlak 1. Lalu untuk variabel lainnya bernilai 0 ya, karena sama sekali tidak tersentuh seperti itu. Lalu kita lanjutkan pada peluang berikutnya. Misalnya nanti user ini memasukkan nilai temperaturnya itu berada di range antara temp lebih dari. Jadi ini lebih dari 30 ya, kalau sebelumnya itu kan kurang dari sama dengan 30. Ketika temperatur berada di antara 30 dan kurang dari 50 ya, bila digambarkan maka akan menjadi seperti ini ruang kejadiannya. Nah, maka perhitungannya menggunakan rumus mencari derajat keanggotaan. Di sini freezing adalah 50. Kita ingat ya, bentuk dari freezing adalah segitiga siku menghadap ke kanan seperti ini ya. Jadi rumusnya adalah dari kanan. 50 dikurangi nilai temperatur yang dimasukkan user ya, dibagi dengan range. Yaitu range-nya adalah 50 dikurangi 30. Oke. Lalu untuk yang cool, bagaimana dengan yang cool? Ini cool ini sampai bawah ya. Jadi ini garisnya harusnya muncul sampai sini ya. Jadi untuk cool rumusnya, karena yang paling kanan adalah nilai temp itu sendiri, jadi nilai temp itu yang dijadikan perhitungannya ya. Jadi temp dikurangi dengan yang sebelah kiri 30 ya, dibagi dengan range antara yaitu 50 hingga 30 seperti itu. Jadi ini kita buat dulu rumusnya seperti itu. Sedangkan untuk warm dan hot nilainya 0 karena tidak tersentuh sama sekali ya untuk range 30 dan 50. Oke, lanjut. Lalu apabila temp itu sama dengan 50, berarti nilainya adalah mutlak untuk cool, yaitu cool bernilai 1. Sedangkan untuk yang lain bernilai 0 ya, seperti itu.
Dan di sini selanjutnya ketika temp lebih dari 50 dan kurang dari 70 ya, gambarnya kira-kira akan menjadi seperti ini. Maka untuk rumusnya freezing tentu saja 0 karena tidak tersentuh ya. Lalu untuk cool perhitungannya adalah dari kanan ya. Cool itu yang ini, segitiga ini. Nah, 70 dikurangi dengan nilai temp itu sendiri dibagi dengan range. Oke. Lalu untuk warm begitu juga. Sebelah kanannya itu adalah temp ya. Lalu dikurangi dengan 50 dibagi range seperti itu. Lalu untuk hotnya adalah 0. Lalu ketika nilai temp mutlak 70 berarti nilainya adalah warm dengan poin 1 dan yang lain adalah 0. Dan yang terakhir di sini untuk range lebih dari 70 dan kurang dari 90, perhitungannya sama seperti sebelumnya ya. Kita dapatkan rumus warm adalah 90 dikurangi temp dan dibagi range yaitu 90 kurangi 70. Lalu untuk hotnya adalah temp dikurangi 70 dibagi dengan range seperti itu. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi ketika temp itu lebih dari sama dengan 90, maka nilainya adalah hot mutlak yaitu 1 seperti itu. Oke, kita buat dulu rumus ini ya, kita implementasikan ke dalam coding seperti itu. Oke, langsung saja kita tulis codingnya seperti ini. Kita bisa sambil memunculkan PowerPoint yang tadi ya, sebagai referensi. Jadi tentunya sebelum kita melakukan implementasi coding, kita harus punya falsifikasinya, rumusnya seperti itu. Oke, di sini ini mungkin kita tutup dulu jendelanya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ketika temp kurang dari 30. Jadi di Python ini konsepnya adalah tab sensitif ya. Jadi ketika suatu baris code itu di dalam sebuah pernyataan, berarti kode itu akan dijalankan menurut pernyataan sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ya, ini if saya beri keterangan dulu untuk membuat komentar di Python bisa gunakan hashtag ya, seperti ini. Misalnya ini adalah proses falsifikasi. Oke. Nah, di sini kita buat if ya, karena kita akan membuat rumus-rumus dari peluang kejadian untuk fungsi keanggotaan temperature. Jadi di sini if ya, if temp karena variabel di sini adalah temp ya, temp ini. If temp kurang dari sama dengan 30. Nah, untuk mengakhiri pernyataan if itu menggunakan titik 2 ya, atau bisa langsung saja di enter. Nah, akan otomatis. Nah, ini tadi yang saya maksud di mana Python ini case sensitif ya, selain case sensitif dia juga tab sensitif ya. Jadi ketika kita ingin memasukkan pernyataan untuk kondisi if, berarti dia akan berada di dalam seperti itu. Seperti ini ya. If temp kurang dari 30, then seperti itu. Jadi then ini digantikan dengan simbol titik 2. Lalu kita tulis saja di sini value ya, kita buat variabel untuk menampung value freezing. Value freezing adalah 1. Oke, langsung selanjutnya value dari cool adalah 0. Lalu value dari warm adalah 0. Begitu selanjutnya hingga hot. Oke, seperti ini. Ya, tidak ada error ya. Nah, maka pernyataan yang berada di dalam ya, dalam tab dari if itu akan dianggap kondisi yang akan dijalankan ketika if ini terpenuhi. Jadi ketika tempnya itu kurang dari sama dengan 30, maka 4 pernyataan ini akan dipenuhi oleh coding seperti itu, oleh program. Nah, selanjutnya kita beralih ke
rumus selanjutnya, yaitu ketika kita copy saja ya untuk memudahkan. Kita copy lalu kita paste sini. Nah, if temp lebih dari 30 ya, n kurang dari 50 ya, seperti ini, maka value freezing adalah, kita tulis rumusnya, 50 dikurangi temp ya, kita kasih kurung 50 dikurangi temp dibagi dengan 50 dikurangi 30. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya juga untuk yang cool ya. Kita copy saja. Lalu cool di sini. Nah, ini temp dikurangi dengan 30 ya. Range-nya sama, lalu untuk warm-nya 0, hot-nya juga 0. Lalu kita beralih lagi seperti itu. Kita copy saja. Nah, di sini if temp adalah 50 berarti seperti ini ya. Jangan lupa titik 2-nya. Kita bisa gunakan 2 sama dengan ini ya, seperti ini. Freezing-nya adalah 0. Cool-nya adalah 1. Nah, yang lain 0 ya. Oke, lanjut. Untuk kondisi berikutnya, untuk if temp lebih dari 50 dan kurang dari 70. Nah, seperti ini akan terjadi error karena pernyataan ini sejajar dengan if-nya. Jadi, program akan bingung dan akan memunculkan error expected unindented block. Jadi, indent itu tab ya. Nah, ini kita harus sesuaikan. Kita hapus saja tabnya seperti ini. Nah, maka errornya otomatis akan menghilang seperti itu. Lalu selanjutnya ya, sini kita edit if temp, bisa kita copy saja dari sini. If temp lebih dari 50 dan kurang dari 70. Oke, ini double T. Oke. Maka freezingnya 0, lalu coolnya adalah 70 dikurangi temp, dan range-nya adalah 70 dikurangi 50. Oke, sebaliknya untuk yang warm, temp dikurangi 50 dan dibagi 70 min 50. Oke, sudah selesai. Kita lanjut. Untuk yang temp 70, kita copy yang ini saja biar formatnya sama ya. Kopikan di sini. 70. Untuk freezing 0, 0, ininya 0, untuk warmnya adalah 1. Oke, seperti ini. Lalu kita lanjut. 70 dan 90, kita copy yang ini. Temp adalah lebih dari 70 dan kurang dari 90. Seperti ini. Maka freezing 0, value cool adalah 0, warm 90 min temp. Kita edit ya, 90. Lalu untuk range-nya juga 90 dan 70. Oke, seperti ini. Temp kurangi 70 dan range-nya adalah 90 dan 70. Seperti ini ya. Untuk yang terakhir, ketika temp adalah lebih dari 90. Kita copy. Oke, 90. Maka freezing 0, cool 0, warmnya 0, dan hotnya adalah 1. Oke, selesai untuk yang variabel temperature. Mungkin kita akan mencoba untuk
mengetes ya. Kita tes. Kita tes coding yang sudah kita tulis ini. Kita buka dulu tadi. Oke ya, kita buka konsolnya. Kita tutup aja. Oke, seperti ini. Kita run dengan klik run atau tekan F5. Oke, kita coba untuk memasukkan misalnya 55 dan 25 ya. Nah, sudah tidak ada error, mungkin kita coba untuk menampilkan hasil dari value. Untuk temperature, jadi kita print di sini. Nah, kita munculkan, maka temperature-nya dalam variabel linguistik derajat keanggotaan adalah ya seperti ini. Kita print di bawahnya, kita print dulu freezing. Jadi kita ingin tahu ya, ketika kita atau user memasukkan temperatur tertentu, maka dia berada di derajat keanggotaan berapa, seperti itu. Sini freezing, kita masukkan variabel value freezing seperti ini. Lalu untuk yang lain juga, cool, warm, dan hot. Oke, sini copy hingga 4 kali. Value cool, lalu warm, dan yang terakhir hot. Kita ubah juga untuk yang ini, cool, warm, dan hot. Seperti ini ya. Kita coba run. Misal 55 ya. Nah, maka akan muncul di sini. Maka temperature dalam variabel linguistik derajat keanggotaan adalah freezing 0. Jadi ketika kita masukkan nilai temperature-nya 55, dia berada di freezing-nya 0, cool-nya adalah 0,75, warm-nya adalah 0,25, dan hot-nya adalah 0. Nah, jadi seperti ini. Simple kan ya? Daripada kita melakukan manualisasi satu per satu. Nah, ketika kita codingkan, maka akan muncul seketika seperti itu. Asalkan sudah kita definisikan dulu semua peluang kejadian yang mungkin akan muncul seperti itu. Jadi ini untuk proses fasifikasi temperature ya. Temperature. Oke. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan dua variabel, yang kedua adalah kita akan melakukan proses fasifikasi untuk yang cloud cover. Oke, sama. Jadi kita definisikan dulu rumus-rumus yang akan muncul ya, peluang kejadiannya. Di sini ini ya. Jadi kita sudah membuat ya, sudah ada. Nah, seperti ini. Kita menggunakan grafik fungsi keanggotaan cloud cover di mana ada 3 variabel linguistik. Yang pertama adalah sunny, cerah ya, partly cloudy, sebagian berawan, dan overcast atau mendung dengan konsep grafik seperti ini. Oke. Lalu langsung saja kita buat untuk menghitung peluangnya seperti itu. Lalu ini misal cloud kurang dari 20, kurang atau sama dengan 20, maka dia akan mutlak sunny 1, partly cloudy dan overcast nilainya akan 0 seperti itu. Lalu untuk kejadian selanjutnya di sini ya. Ketika cloud itu lebih dari 20 dan kurang dari 40, maka rumusnya sunny adalah 40 dikurangi cloud dan dibagi dengan 40 dikurangi 20 seperti itu. Untuk overcastnya 0. Dan bagaimana untuk partly cloudy? Kalau di variabel temperature tadi kan kita bisa langsung mendefinisikan ya semua variabel linguistik yang ada dalam suatu peluang ini. Namun untuk grafik ini karena dia berbeda. Kenapa? Kenapa bisa berbeda? Bisa kita lihat di sini ya.
Nah, sunny itu titik akhirnya adalah 40. Sedangkan partly cloudy titik akhirnya ada di tengah ini ya. Yang berarti dia ada di 50 seperti itu. Jadi apabila range-nya berbeda, maka rumus peluangnya juga berbeda. Kayak gitu ya. Jadi ini kita khususkan untuk menghitung sunny ya dan overcast-nya seperti itu. Nah, bagaimana dengan partly cloudy-nya? Maka akan jadi seperti ini grafiknya. Nah, karena sunny memiliki titik awal 20, partly cloudy juga memiliki titik 20, tapi berbeda di titik akhirnya. Sunny berakhir di 40, sedangkan partly cloudy berakhir di 50. Sehingga nanti rumusnya akan berbeda juga. Jadi akan menjadi seperti ini ya. Jadi ketika cloud itu lebih dari 20 dan kurang dari 50, maka rumusnya adalah cloud min 20 dibagi 50 min 20 seperti ini. Oke, selanjutnya ketika mutlak berada di 50, maka partly cloudy-nya 1, sunny-nya 0 dan overcast-nya 0 kayak gitu. Selanjutnya ketika cloud berada di antara 50 dan 80, ya, maka partly cloudy-nya adalah 80 min cloud dan dibagi dengan 80 min 50 ya. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk overcast ya, karena dia juga memiliki titik akhir yang berbeda dengan partly. Partly kan 50 ya titiknya, sedangkan overcast 60. Jadi di sini kita hanya bisa menghitung sunny dan overcast gitu. Jadi di sini ketika cloud lebih dari 60 dan kurang dari 80, maka overcast-nya adalah cloud dikurangi 60 dibagi dengan 80 min 60. Cloud ini, segera mengingatkan ya, adalah nilai yang diinputkan oleh user. Oke? Seperti itu. Jadi akan disimpan di dalam sebuah variabel. Maka selanjutnya, ketika overcast-nya ini berada di lebih dari sama dengan 80, maka akan mutlak overcast bernilai 1, sedangkan yang lain adalah 0. Oke, jadi sampai sini untuk yang falsifikasi, ini ya, apa itu? Variabel linguistik. Jadi selanjutnya, sama seperti proses yang tadi, kita akan menerjemahkan ini ke dalam coding di Python. Oke. Langsung saja seperti tadi kita tuliskan di sini codingnya. Kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi dan nah seperti ini agar bisa terlihat. Oke, untuk yang pertama yaitu if ya, kita tuliskan if lagi. Mungkin akan saya copy langsung saja di sini. Dari ini ya. Tinggal kita ubah nanti. Oke, klik kanan, paste if cloud kurang dari sama dengan 20 ya. Dan ternyata kita harus mengubah ini semua menjadi value sunny 1 ya, betul. Lalu value partly cloudy 0. Dan yang terakhir adalah value overcast. Oke, seperti ini kita hapus untuk yang terakhir ya. Nah, kini tinggal kita copy saja untuk aturan selanjutnya. Oke, ini kita enter. Nah, seperti ini. Copy. Kita pastekan di bawahnya. Kita lihat rumus berikutnya. Apabila cloud lebih dari 20 ya. Lebih dari 20 dan n cloud kurang dari 40, maka value sunny adalah 40 dikurangi cloud, kita beri kurung ya, dibagi dengan range-nya, yaitu 40 dikurangi 20, seperti ini. Lalu untuk partly cloudy-nya kita hapus ya, karena di sini kita tidak menggunakan ini. Lalu untuk value overcast-nya 0. Oke, lanjut. Berikutnya, nah ini ya yang bagian partly cloudy-nya dengan kondisi yang berbeda, seperti itu. Jadi if
cloud-nya adalah lebih dari 20 dan kurang dari 50, maka value sunny-nya dihilangkan ya. Ini mungkin kita ganti saja menjadi overcast. Adalah cloud dikurangi 20. Cloud dikurangi 20 dibagi dengan range-nya adalah 50 min 20. Kita kasih kurung juga ya, kita beri kurung. Oke, setelah itu, setelah seperti ini, overcast-nya kita hapus saja di sini. Oke, kondisi berikutnya yaitu ketika cloud mutlak ya. Cloud mutlak bernilai 50, maka value sunny-nya 0 ya. Dan value partly-nya juga 0. Oh, 1 ya. Partly 1, overcast-nya yang 0. Oke, seperti ini. Lanjut kita ke kondisi berikutnya. Oh, ini hilang nolnya. Oke. Kita copy yang bagian ini. Yaitu if cloud lebih dari 50 dan kurang dari 80, maka sunny-nya 0, lalu partly cloudy-nya adalah 80 min cloud dibagi dengan range-nya 80 kurangi 50. Seperti ini, sunny-nya adalah 0. Lalu untuk overcast-nya tidak perlu. Oke, seperti ini. Lanjut lagi. Sekarang untuk yang sunny dan overcast ya. If cloud lebih dari 60 dan kurang dari 80, maka sunny-nya 0 dan overcast-nya adalah cloud min 60 dan range-nya adalah 80 min 60. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu ketika cloud berada di lebih dari sama dengan 80, lebih dari sama dengan 80, maka sunny-nya 0, partly cloudy juga 0, dan overcast-nya adalah 1. Oke, selesai ya. Di sini tidak ada error yang muncul. Coba saya akan print seperti sebelumnya untuk yang temperature. Kita copy. Oke, di sini di bawah sini ya. Kita paste seperti ini. Maka cloud cover dalam variabel linguistik derajat keanggotaannya adalah, yang pertama adalah value sunny ya. Sunny, lalu partly cloudy, dan yang terakhir adalah hot. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan variabelnya. Value sunny, value partly cloudy, dan yang terakhir adalah value overcast. Oke, seperti ini ya. Coba kita run. Oke ya, masukkan nilai temperature 55, lalu untuk cloud covernya 25. Oke, ada error di sini, value partly cloudy is not defined. Di line ke-86
Kita copy saja ya. Value partly cloudy. Lima puluh lima, 25. Oh, masih ya. Mungkin di sini kita ada yang salah. Oke. Kita lihat dulu. Value partly cloudy harusnya muncul. Oke, jadi salahnya di sebelah sini ya. If cloud lebih dari 20 dan cloud kurang dari 50, harusnya ini adalah value partly cloudy. Oke, jadi untuk yang overcast dia masuk ke kondisi yang di atasnya. Oke, kita run lagi. F-nya adalah 55, cloud covernya 25. Oke, sekarang muncul ya. Jadi untuk temperature dalam variabel linguistik, derajat keanggotaan dari 55 adalah freezing 0, coolnya 0,75, warmnya 0,25, dan hotnya 0. Lalu untuk cloud cover, derajat keanggotaannya adalah untuk 25 ya. Dia masuk di sunny 0,75 dan partly cloudy 0,1666. Hotnya 0. Nah, sekarang akhirnya kita sudah bisa mendapatkan nilai derajat keanggotaan dari kedua variabel ya. Jadi, berarti artinya proses falsifikasi telah selesai. Nah, sekarang kita akan pindah ke tahap berikutnya, yaitu tahap sistem inferensi. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya itu kan kita menggunakan hanya dua aturan ya. Dimana yang pertama if it's sunny and warm, lalu drive fast. Dan yang kedua adalah if it's cloudy and cool, maka drive slow. Seperti itu. Kenapa kita hanya menggunakan dua aturan? Jadi untuk pemahaman dasar kita pada pertemuan kemarin, saya memutuskan untuk hanya menggunakan dua aturan dulu. Yang penting bisa difahami dulu bagaimana caranya melakukan sistem inferensi. Namun pada real aplikasinya seharusnya aturan ini itu bisa memenuhi semua kejadian yang ada seperti itu. Bagaimana? Yaitu kita harus mengenerate aturan ini bisa memenuhi. Misalnya di aturan ini kan hanya terpenuhi yaitu sunny ya untuk cloud covernya, lalu warm untuk temperature-nya. Bagaimana kalau misalnya keadaan pada saat itu adalah sunny dan hot? Ya, berarti kejadian itu belum memiliki aturan untuk apakah berkendara ini bisa cepat atau lambat seperti itu. Begitu juga dengan aturan kedua, if it's cloudy and cool, drive slow, seperti itu. Bagaimana jika if it's sunny and freezing, kayak gitu. Bagaimana? Nah, berarti kita harus mendefinisikan dulu semua peluang kejadian yang akan terjadi dengan cara seperti ini. Nah, kita generate aturan yang bisa memenuhi semua kondisi. Caranya, jumlah aturan adalah jumlah variabel temperature dikali dengan jumlah variabel cloud cover. Karena variabel temperature kan ada 4 ya, freezing, ya, cool, lalu warm and hot ya, ada 4. Lalu untuk cloud cover kan ada sunny, partly cloudy, dan overcast, ada 3. Berarti akan memenuhi semua kejadian ketika kita menggunakan 12 aturan. Contohnya di sini aturan pertama, if freezing and sunny, ya. Aturan kedua, if freezing and partly cloudy, dan yang ketiga, if freezing and overcast. Lalu yang keempat, if cool and sunny. Jadi begitu ya. Semua peluang kejadian itu bisa terpenuhi, bisa di-generate aturannya seperti apa. Jadi ketika misalnya oh ini temperature 60 masuk ke freezing and overcast kayak gitu, berarti masuk ke aturan ini. Jadi yang kemarin yang ada dua aturan itu ya, yang ini if it's sunny and warm drive fast and if it's cloudy and cool drive slow, itu masuk di aturan kelima dan ketujuh seperti itu. Nah, untuk keputusannya untuk slow dan fast ini kita buat sendiri ya untuk studi case ini, dimana ketika freezing and cool temperature-nya maka slow seperti itu. Lalu untuk warm dan hot maka speed-nya adalah fast.
Jadi saya sengaja membuat seperti ini. Jadi nanti ketika studi kasusnya berbeda, itu bisa disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Jadi untuk studi kasus ini, dengan 12 aturan ini, saya membuat aturannya seperti ini ya. Jadi if freezing and sunny then slow, dan seterusnya hingga if cool and overcast then slow. Dan yang ini, if warm and sunny then fast, dan yang terakhir adalah if hot and overcast then fast. Kayak gitu. Jadi 12 aturan ini akan coba kita implementasikan ke dalam logika fuzzy menggunakan bahasa pemrograman Python. Kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita definisikan aturannya ya, tadi ini. Nah, kita harus buat sebuah fungsinya dulu. Nah, karena ini adalah konjungsi ya, yaitu penghubungnya adalah dan, maka intinya adalah nilai value minimal. Seperti itu kan ya? Seperti ini kan rumusnya ya. Untuk fast adalah min, nilai minimal dari sunny cloud cover dan warm temperature. Kayak gitu. Begitu juga dengan slow-nya. Slow adalah minimal dari value cloudy cover dan cool untuk yang temperature. Karena fungsi penghubungnya adalah konjungsi dan ya, berarti kita harus ambil nilai minimalnya kayak gitu. Nah, itu juga akan kita lakukan di 12 aturan ini. Jadi if freezing and sunny then slow, berarti ketika suatu kondisi ini memenuhi aturan pertama, maka yang diambil adalah nilai freezing dan sunny yang memiliki nilai terkecil atau min. Nah, jadi untuk sistem inferensi ini harus kita definisikan dulu ke dalam bahasa pemrograman Python-nya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini kita separuhkan gini kayak tadi sebagai acuan. Oke, di sini kita tulis dulu. Ini adalah proses inferensi. Nah, kita akan membuat sebuah fungsi dulu. Ada dua ya, yaitu menurut dari outputnya tadi, kan ada yang slow dan fast, kayak gitu. Jadi saya buat di sini ada dua fungsi untuk slow dan fast. Saya buat yang slow dulu. Def. Jadi di Python ketika kita ingin membuat sebuah fungsi, maka kita harus memanggil fungsi def ya. Def lalu nama fungsinya. Misalnya di sini adalah fungsi inferensi slow. Seperti ini. Lalu kita akan menggunakan dua variabel kan ya, variabel temp dan juga variabel cloud. Seperti ini, kita enter. Nah, kita tuliskan di sini. Nah, di sini yang kita mau adalah kita membuat sebuah variabel di mana variabel ini adalah nilai minimal ya. Nilai minimal dari variabel temp dan cloud. Seperti itu ya. Jadi untuk mewakili semua aturan yang ada, intinya di sini kita akan mendapatkan nilai minimal dari temperature dan cloud-nya. Seperti itu. Maka kita harus kondisikan dulu kayak gitu. Jadi misalnya yang akan diproses itu adalah ketika variabel linguistiknya tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau 0 kan berarti dikali berapapun dia akan bernilai 0 seperti itu. Sedangkan kalau lebih dari 0 maka dia akan menghasilkan sebuah nilai. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita buat kondisinya dulu. Jadi if ya variabel temp tidak sama dengan, berarti tanda seru sama dengan seperti ini ya, artinya tidak sama dengan 0. Maka, nah di sini kita kasih kondisi lagi, if, jadi ketika freezingnya ini tidak sama dengan 0, misalnya seperti itu, lalu kita buat lagi kondisi untuk yang cloud, if variabel cloud sama, tidak sama dengan 0 juga. Jadi kita menginginkan untuk variabel temperaturnya itu yang tidak sama dengan 0 dan yang cloud covernya juga yang tidak sama dengan 0 kan ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti bisa yang ini 0,75 dan 0,75, 0,75 dan 0,166 seperti itu ya kondisi yang memenuhi derajat keanggotaannya tadi. Nah, seperti ini. Lalu, nah di sini baru kita tampung kedua nilai temperature dan cloud-nya agar kita bisa mengambil nilai minimal dari keduanya seperti itu. Kita buat variabel baru namanya adalah hasil output. Hasil output ya adalah min. Nah, ini adalah fungsi untuk mengambil nilai minimal dari dua variabel, yaitu
variabel temp dan variabel cloud. Nah, jadi seperti ini ya. Masih error. Oke, jadi ini hanya warning saja. Nah, setelah kita mendapatkan nilai minimal dari kedua variabel ini, ya, yang akan kita gunakan untuk proses selanjutnya, nilai tadi akan kita masukkan ke dalam sebuah array, kayak gitu. Kita akan masukkan ke dalam sebuah array, namanya di sini adalah speed ya. Jadi kita buat array speed. Nah, untuk memasukkan value ke dalam array, kita gunakan perintah append. Append di sini kita masukkan apa yang kita masukkan, kita masukkan lagi array. Jadi kita membuat array di dalam array seperti itu. Di dalam array speed kita masukkan array ya. Jadi array ini kalau di Java ditandai dengan kurung siku ya. Ini kita tulis hasil output. Hasil output ya. Oh, ini pakai underscore hasil output seperti ini. Lalu koma. Nah, koma ini berarti indeks selanjutnya, yaitu apa? Karena kita menggunakan fungsi inferensi slow, ya, dimana nantinya di proses fasifikasi itu, proses defasifikasi, nantinya nilai, ya, nilai temperature akan dikalikan dengan nilai max dari slow dan fast. Masih ingat ya? Jadi di proses defasifikasi ini, ya, nanti nilai slow. Jadi misalnya slow nanti didapatkan 25% kayak gitu. Nah, 25 ini akan dikali dengan 25. Ya, masih ingat ya untuk proses defasifikasinya. Lalu untuk yang fast, misalnya fastnya adalah 70. Fastnya 70, berarti nanti 70 akan dikali dengan 75 kayak gitu. Jadi 75 adalah nilai titik maksimum dari fast ya, ketika fast itu bernilai 1. Lalu untuk slow itu ketika dia bernilai 1, titik puncaknya adalah 25 seperti itu. Oke, jadi ini akan kita gunakan untuk mendefinisikan ya slow-nya dan fast-nya itu berapa seperti itu. Nah, karena di sini kita menggunakan fungsi yang slow, berarti nilainya adalah 25 seperti itu. Jadi nanti akan muncul array yaitu speed ya, array speed. Di dalam array speed ada array lagi yang berisi hasil output, di mana hasil output ini adalah nilai minimal dari variabel temp dan cloud ya. Lalu indeks selanjutnya adalah nanti yang akan membuktikan kalau dia itu slow atau fast. Kalau slow nilainya pasti 25 ya, karena sudah kita setting di sini 25. Lalu untuk fast adalah 75, seperti itu. Nah, ini kita sudah selesai membuat yang fungsi inferensi slow. Kita copy. Kita akan coba membuat yang fast. Jadi ini tinggal diganti saja namanya seperti ini. Seperti ini ya. Lalu sama konfigurasinya, variabel time-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, hasilnya adalah min ya. Yang perlu kita ubah adalah nilai belakangnya saja, yaitu 75 untuk fast kayak gitu. Oke, selesai ya. Kita sudah mendefinisikan fungsinya. Nah, sekarang karena kita sudah membuat 12 aturan ya, langsung saja kita menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman, aturan-aturan yang kita sudah generate tadi ya. Ada 12 ini menggunakan template fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, kayak gitu. Nah, di sini kita langsung saja tulis. Di sini ya, kita panggil fungsi. Nah, kita gunakan yang slow dulu ya untuk baris ini. Untuk yang baris ini kita gunakan slow, kita panggil fungsi inferensi slow. Oke. Nah, jadi kita kan sudah mendefinisikan di sini variabelnya adalah dua variabel input ya. Nah, di sini kita tinggal ganti saja menggunakan apa yang akan kita inginkan. Misalnya nomor 1, aturannya adalah freezing dan sunny kayak gitu ya. Karena dia slow, kita panggil value. Jadi yang menempati posisi variabel temp adalah value freezing. Dan yang menempati variabel cloud adalah value sunny. Kayak gitu. Oke, kayak gini ya.
Oke, tidak ada yang error. Jadi masih ingatkah value freezing ya, value freezing dan value sunny ini adalah nilai dari proses sebelumnya, proses falsifikasi. Nah, di sini kan tadi sudah muncul ya, misalnya sunny-nya 0,75. Berarti nanti di sini adalah nilainya 0,75 kayak gitu. Terus value freezing-nya adalah misal 0,25 kayak gitu kan. Nah, berarti sudah muncul 0,25. Di program akan menyimpan nilai 0,25 dan 0,75. Terus karena kita menggunakan fungsi inferensi slow, di mana di sini kita akan membuat array di mana nilainya adalah hasil output. Nah, hasil output ini apa? Yaitu nilai minimal. Di sini minimal variabel temp. Nah, karena sudah kita setting di sini variabel temp adalah variabel value freezing, maka hasil outputnya nanti akan muncul ya nilai minimal dari value freezing dan value sunny. Seperti itu. Oke, masih bingung? Kalau masih bingung, coba silakan tonton video ini berulang-ulang sampai paham ya, dengan juga mengkombinasikan dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi semakin difahami proses dari logika fuzzy ini. Jadi ini adalah logika fuzzy dasar ya. Nah, sekarang ini di copy lagi hingga 12 aturan itu terpenuhi. Ya. Jadi kita gunakan slow untuk 6 aturan. Sesuai dengan ini ya, kita cocokkan freezing, lalu ini adalah partly cloudy. Lalu yang ini adalah overcast. Kayak gini ya. Dan yang ini sekarang gantian ini adalah cool. Kita ubah semuanya cool sesuai dengan 12 aturan yang ada. Jadi ini cool, oke. Dan ini adalah sunny, partly cloudy. Dan yang terakhir overcast. Oke, jadi ini untuk yang slow ya. Ada 6 aturan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita copy satu dulu ya. Kita copy di sini. Jadi sekarang kita pakai yang fast ya, yang menggunakan 75 tadi. Fast, freezing sunny. Oh, warm ya. Kita ganti warm dan sunny. Oke. Seperti ini kita copy saja dari sini. Nilainya adalah sunny, overcast, dan partly cloudy. Seperti ini ya. Ini kita copy. Tinggal kita ubah saja bagian ini ya, yaitu hot. Oke, sudah ya, sudah berhasil ya. Sekarang kita sudah dapat nilai minimalnya dan sudah kita rangkum dalam sebuah variabel speed atau array speed ya. Coba kita tampilkan speed ini nanti hasilnya seperti apa. Kita print, maka speed adalah, nah kalau dalam perhitungan sebelumnya kan speed ini misalnya slow 20%, fast 30%, seperti itu ya. Nah, ini nanti juga akan muncul seperti itu. Maka speed adalah kita tampilkan array speed seperti ini, kita simpan ya. Kita run. Kita run ya. Oke, kita masukkan temperaturenya adalah 55. Lalu untuk cloud covernya adalah 25. Oke. Name speed is not defined. Jadi di sini harusnya kita buat dulu, kita definisikan dulu. Variable speed adalah sebuah array. Seperti ini ya. Kita run lagi. Masukkan nilai. Oke, 55 dan 25. Nah, muncul ya. Maka speed adalah, nah ini akan muncul. Nah, yang saya masukkan tadi array itu adalah di dalam kurung awal ya. Jadi adalah sebuah array speed, di mana array speed ini ada array lagi. Nah, ini 0,7525. Jadi artinya 0,75 ini nilai minimal dari variabel temperature dan cloud ya, yang sudah terpilih, seperti itu.
dengan nilainya adalah 25 sesuai dengan yang kita konfigurasikan di sini. Jadi ini termasuk yang aturan slow ya. Lalu yang ini juga slow dan yang ini fast, ini fast. Nah, bisa kita lihat, kita telusuri di sini. Kira-kira 0,75 ini dari mana ya? Misalnya ini adalah aturan dari cool and sunny, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Coolnya 0,75 ya. Sunny-nya 0,75, maka otomatis nilai min-nya adalah 0,75 seperti itu. Lalu untuk aturan kedua ya, array kedua ini 0,166 kira-kira dari mana? Bisa jadi 0,75 dengan 0,166. Nilai minimalnya adalah 0,166 untuk yang 25. Lalu untuk yang fast, ini ya. Bisa jadi warm 0,25 dan sunny. Kita lihat ya. If warm and sunny, then fast. Kita lihat di sini. If warm and sunny, then fast. Nah, ini ya, berarti dia memenuhi aturan ini. Jadi ketika warmnya adalah 0,25 dan sunny-nya 0,75, maka nilai min-nya adalah 0,25 seperti ini ya. Dan dia adalah fast. Fast adalah 75. Begitu juga dengan yang ini 0,166. Kita lihat ya, 0,166 ini mungkin if warm and partly cloudy then fast. Kita lihat ya. Warm and partly cloudy then fast. Ternyata dia memenuhi aturan ke-8. Oke, jadi nilai minimalnya adalah 0,166 dari speednya adalah 75 ya karena fast. Oke. Jadi di sini akhirnya kita sudah dapat nilai dari sistem inferensi, yaitu speed, yaitu adalah 75% slow ya. Lalu 0,166 atau 166% ya, berarti ini kan 100 ya, 1,66% slow, lalu 25% fast, dan 1,66% fast. Nah, selanjutnya adalah proses defasifikasi. Kita hitung berapakah nilai speed yang sudah ada tadi menjadi meter per hour, kayak gitu ya. Jadi coba kita buat lagi di sini. Nah, karena kita sudah mendapatkan, tinggal kita hitung menggunakan rumus weighted mean-nya. Jadi yang slow juga dikali dengan slow, yang fast juga dikali dengan fast. Lalu nanti slow dibagi fast, dibagi slow ditambah fast ya. Sehingga kita akan mendapatkan nilai Z, variabel Z. Jadi nanti 0,75 dikali dengan 25, ditambah 0,166 dikali 25, ditambah 0,25 dikali 75, ditambah 0,16666 dikali 75. Dibagi dengan 0,75 ditambah 0,166 ditambah 0,25 ditambah dengan 0,166 kayak gitu. Bagaimana kita terjemahkan dalam bahasa Python? Kita akan buat di sini. Jadi akan kita buat dua variabel baru. Yang pertama adalah perkalian. Jadi untuk mengalikan ya, 0,75 dikali 25 seperti itu. Perkalian new ya, seperti ini. Kita buat variabel pembagiannya juga. Jadi untuk yang di bawah ya, pembagian new. Seperti ini ya. Nah, di sini akan kita lakukan perulangan karena kita ingin menghitung yang ada di dalam array speed ya, secara berulang kan. Jadi ini indeks ke-0, indeks ke-1 ya. Indeks ke-0 ini 0,75 dikali dengan 25. Lalu indeks pertama yaitu isi pertama ini dikali dengan isi yang 25. Lalu indeks kedua 0,25 kali 75 seperti itu ya. Jadi kita akan buat perulangan di sini for J ya. Kita buat variabel J. For J in range 0 hingga, jadi ini akan berulang ya menggunakan indeks J, 0 sampai length speed. Length ini adalah panjang dari speed. Jadi variabel speed, array speed ini panjangnya berapa? Kayak gitu. Nah, ini kan indeks pertama adalah 0, 0, 1, 2, 3. Jadi panjangnya 3 ya. Jadi nanti ini akan berulang, perhitungan ini akan berulang 0, 1, 2, dan 3 kayak gitu. Sehingga kita buat di sini length speed. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita definisikan ya. Di sini variabel baru lagi, perkalian.
Perkalian adalah speed ya. Jadi array kita kan mau mengalihkan 0,75 dikali 25 ya. Jadi 0,75 dikali 25 ini adalah indeks keberapa dari array speed. Jadi ini adalah indeks pertama atau indeks 0 kayak gitu. Nah, di sini kita definisikan J adalah pengulangan dari 0 hingga length speed. Berarti di sini adalah speed J ya. Jadi J ini adalah 0 ya, berarti untuk perulangan pertama ya, karena kita ingin mengalihkan 0,75 dikali 25. Speed J oke. Ke berapa? Nah, ini kan yang ke 0 ya, 0,75 adalah ke 0 kayak gini. Oke, dikali dengan speed ke J ke 1. Nah, jadi kalau di array itu kan indeks diawali dengan 0 ya. Jadi ini yang ke 0, ini yang ke 1. Kayak gitu. Dari speed J. J ini adalah 0, 1, 2, dan 3. Jadi kalau kalian paham tentang array, pasti juga paham ya tentang coding kali ini. Misalnya seperti ini. Lalu untuk yang pembagian. Yang pembagian ini kan maksudnya untuk nilai yang bawah itu ya. Kita ingin menjumlahkan 0,75 ditambah dengan 0,166 ya, ditambah dengan 0,25 seperti itu. Berarti tinggal kita definisikan yang mau kita jumlahkan tadi, yang mau kita jadikan pembagian di bawahnya adalah speed J ke 0 ya. Jadi 0,75, 0,166, 0,25, 0,166 ini ya yang akan kita ambil nilainya, berarti dia adalah speed J ke 0. Oke. Nah, setelah itu baru kita panggil perkalian new karena ini kan berulang ya. Perkalian new adalah perkalian new itu sendiri ditambah dengan perkalian. Jadi kan nanti akan ditambah ya. 0,75 dikali 25 ditambah dengan 0,166 dikali 25 ditambah dengan 0,25 kali 75 dan seterusnya. Sehingga perulangan ini tercapai seperti itu. Nah, untuk berikutnya pembagian. New adalah pembagian new ditambah dengan pembagian. Jadi sama halnya dengan yang tadi, kita kan maunya nanti 0,75 ditambah 0,166 ditambah dengan 0,25 ditambah dengan 0,166 seperti itu ya. Sehingga nanti nilai Z adalah rumus weighted mean ya. Jadi Z-nya kan tidak perlu dihitung berulang. Setelah dia mendapatkan nilainya, nilai totalnya baru kan ya. Di sini kita definisikan Z adalah weighted mean ya, rumusnya tadi ini ya, langsung saja dibagi. Karena perkalian new itu sudah tersimpan blok ini ya. Jadi blok ini itu sudah dihitung dengan variabel perkalian new. Lalu blok ini, slow plus fast ini, sudah dihitung dengan variabel pembagian new. Nah, sekarang untuk mencari Z tinggal dibagi saja, yang artinya kita hanya menuliskan seperti ini. Perkalian new dibagi dengan pembagian new. Oke, selesai. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita print ya. Kita ingin memunculkan kecepatan mobil adalah ya. Jadi nilai Z-nya ini adalah dalam MPH ya. Kita tuliskan saja gini, Z. Kita panggil variabel Z. Lalu MPH seperti ini. Kita kasih petik ya untuk string. Oke. Nah, selesai. Sekarang tinggal kita jalankan. Temperaturenya adalah 55, lalu untuk cloud covernya adalah 25, dan muncul hasilnya seperti ini. Jadi 55 dan 25. Variabel linguistiknya 55 adalah freezing 0, coolnya 0,75, warmnya 0,25, dan hotnya 0. Lalu untuk cloud cover 25, sunny-nya 0,75, partly cloudy-nya 0,166, dan hotnya 0 ya. Dengan menggunakan rumus inferensi yang sudah dihitung,
maka speed adalah array ini ya. Lalu ini nanti dikali lalu dibagi dan akan menghasilkan nilai kecepatan mobil atau Z menggunakan weighted mean adalah 40,625 meter per hour kayak gini. Jadi ketika pertanyaan muncul, kita tes lagi ya. Ini, how fast Z will I go if it is temperature-nya temp, cloud cover-nya cloud. Ketika tempnya 55 dan cloud cover-nya 25, maka kecepatan mobil adalah 40,625 meter per hour. Dan selesai, sudah kita definisikan dalam bahasa pemrograman Python. Oke, jadi begini hasilnya dari perhitungan logika fuzzy menggunakan Python di sini. Dan kita sudah berhasil ya sampai memunculkan nilai Z-nya itu berapa, seperti ini. Oke, silahkan dipelajari lagi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis dalam kolom komentar. Dan saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan ini, yaitu menggunakan Python untuk menghitung implementasi logika fuzzy yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama secara manual ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.